Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan bagian tubuh tumbuhan, yaitu bunga, buah, dan biji. Yang pertama adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan atau reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Prosesnya, putik akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Pengelompokan atau klasifikasi bunga dibagi menjadi dua. Yang pertama, bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya. Dan yang kedua, bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan tidak lengkap. Kalau bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Sedangkan bunga tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian bunga tersebut. Sedangkan berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Bunga sempurna, bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Sedangkan bunga jantan, bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. Dan terakhir, bunga betina, bunga yang memiliki alat perkembangbiakan hanya bunga betina saja. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian bunga dan fungsinya. Perhatikan gambar bunga berikut ini. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota merupakan bagian bunga yang berwarna menarik yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar membantu penyerbukan. Yang kedua, benang sari. Benang sari ini merupakan alat reproduksi jantan. Kemudian putik sebagai alat reproduksi betina. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini adalah bagian bunga yang berwarna hijau yang berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Kemudian tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin ataupun patah. Selanjutnya tentang penyerbukan. Apakah ada yang sudah tahu artinya penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh angin, burung, serangga, ataupun manusia. Nah, perhatikan contoh dari proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga berikut ini. Pada awalnya serangga menempel pada bunga, kemudian serbuk sarinya menempel pada bagian tubuh serangga. Nah, serangga ini akan terbang menuju ke bunga yang lainnya. Ketika serangga hinggap di bunga tersebut, maka serbuk sari jatuh di kepala putik. Maka terjadilah pembuahan antara serbuk sari dan putik. Selanjutnya kita akan membahas tentang biji. Biji adalah bagian tumbuhan hasil dari pembuahan antara putik dan serbuk sari. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Kemudian biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu atau disebut dengan monokotil dan biji berkeping dua yang disebut dikotil. Nah, anak-anak coba perhatikan perbedaan atau perbandingan dari monokotil dan dikotil berikut ini. Untuk dikotil atau biji keping dua ini, anak-anak bisa mengambil contoh dari biji kacang tanah.
Nah, ketika anak-anak perhatikan, biji kacang tanah itu bisa dibelah menjadi dua. Nah, itulah yang disebut dengan dikotil atau biji berkeping dua. Sedangkan monokotil, biji berkeping satu, anak-anak bisa mengambil contoh jagung. Nah, biji jagung itu tidak bisa dibelah, itulah biji berkeping satu. Perbedaan yang kedua dilihat dari daunnya. Kalau dikotil, daunnya menyirip dan menjari, sedangkan monokotil secara umum daunnya berbentuk melengkung dan sejajar. Perbedaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan berkas jaringan pengangkut. Kalau untuk dikotil, berkasnya teratur atau biasanya berbentuk seperti lingkaran, dan kalau monokotil bentuknya tidak teratur atau tersebar. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan floem. Jaringan xilem bertugas untuk mengangkut air dan zat hara dari akar sampai ke daun. Kemudian terjadilah fotosintesis atau proses pembuatan makanan di daun. Setelah fotosintesis selesai, maka hasil dari fotosintesis tersebut akan diedarkan atau disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan oleh jaringan floem. Kemudian pada bagian bunga, pada tumbuhan monokotil biasanya atau pada umumnya mempunyai 3 helai mahkota bunga atau kelipatannya bisa 3, 6, 9, dan seterusnya. Sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai helai mahkota berkelipatan 2, 4, atau 5. Selanjutnya, akar pada dikotil adalah akar tunggang dan akar pada monokotil adalah akar serabut. Contoh tumbuhan dikotil diantaranya pohon mangga, jeruk, kacang tanah, jati, mahoni, dan lain-lain. Sedangkan contoh tumbuhan monokotil diantaranya jagung, padi, tebu, bambu, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang buah. Buah terdiri dari beberapa bagian. Yang paling luar yaitu kulit buah. Kemudian ada daging buah. Dan yang terakhir, yang paling dalam adalah biji buah. Berdasarkan pembentukannya, buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati berasal dari bakal buah, contohnya jeruk, mangga, dan anggur. Buah semu merupakan buah yang bukan berasal dari bakal buah. Ada bagian bunga lain yang ikut berkembang, contohnya apel, jambu mete, dan nangka. Baik anak-anak, untuk pembelajaran IPA pada hari ini cukup itu dulu ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.